Syamsuddin dengan NIM 21650021 kelas A. Pada mata kuliah manajemen proyek ini, di sini saya akan mereview materi yang diberikan dari dosen, yaitu pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami pentingnya manajemen biaya proyek. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, dasar, konsep, dan istilah. Yang ketiga, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Yang keempat, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Yang kelima, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi atau IT. Yang keenam, memahami manfaat dari manajemen event evaluate dan manajemen portfolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Yang ketujuh, menggambarkan bagian software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek IT memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Charles menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah ditujui. Berikutnya, proses manajemen biaya proyek. Oke, ini dapat kita lihat langsung saja. Ini contoh-contohnya, gambarnya. Oke, berikutnya prinsip dasar manajemen biaya. Profit atau keuntungan. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Yang kedua, margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Yang ketiga, siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, dalam kurung total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Yang keempat, cash flow analysis, menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Yang kelima, biaya atau manfaat. Yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Yang keenam, biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dari istilah moneter. Yang ketujuh, biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Yang kedelapan, biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung dihubungkan dengan proyek yang berjalan. Berikutnya, estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Yang berikut penting untuk dikenali: jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT. Yang berikutnya adalah rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Berikutnya, persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Berikutnya, alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama yaitu perkiraan analog atau atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Yang kedua, perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Yang ketiga, pemodelan parametrics, menggunakan karakteristik atau parametrics dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Yang keempat, alat bantu komputerisasi, alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Berikutnya adalah penganggaran biaya. Yang pertama, penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari awal ke awal. Yang kedua, WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir pekerjaan. Yang ketiga, sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per phase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Oke, dapat kita lihat seperti ini contoh cost baseline. Oke, berikutnya kita lanjut dalam pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup 1. Pemantauan kinerja biaya. 2. Memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Ketiga, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Berikutnya, Airnet Evaluate Management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya.
Poin kedua, untuk menggunakan FEM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plus plus approved changes. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Poin ketiga, secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga memanfaatkan FEM dapat optimal. Planet Valuate atau PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual cost atau AC adalah biaya total langsung mampu tidak langsung yang digunakan untuk rangka penyelesaian pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Yang ketiga, Earned Value atau EVA adalah estimasi nilai dalam kurung valuate pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan Rate of Performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Cost Variance atau CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Schedule Variance atau SV, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Cost Performance Evidence atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule Performance Index atau SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesai proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Oke, ini adalah rumus-rumus Earned Value dapat kita lihat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Adapun ada salah kata dan ucapan yang tidak berkenaan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.